Halo Bu Retno, sampai ketemu. Pak Herman. Halo Pak Irman. Halo Pak Irman. Pak Haji. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4 Universitas Negeri Yogyakarta, Ketua, Sekretaris, Anggota Senat Universitas Negeri Yogyakarta, Direktur Pasca Sarjana, Kabiro, Ibu Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, para dekan di Universitas Negeri Yogyakarta, Wakil Dekan 1, 2, 3 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, Ketua BPPU, anggota Rapim UNY, Ketua Lembaga, Ketua, Sekretaris, anggota Senat Fakultas Bahasa dan Seni, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi di Fakultas Bahasa dan Seni, Ketua, Sekretaris, Kerjasama Humas dan Protokoler FBS UNY, para guru besar, Kabak Kasubag, dosen dan karyawan, serta mahasiswa, Ketua, Sekretaris dan Pengurus Dharma Wanita FBS UNY, Ketua BEM, DPM dan Ormawa, para purnakarya, keluarga besar Fakultas Bahasa dan Seni UNY. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa menikmati indahnya Ramadan meskipun di tengah-tengah wabah corona. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita melaksanakan sawalan yang istimewa, yaitu sawalan secara virtual, yang mungkin kita laksanakan hanya sekali seumur hidup. Bapak Ibu yang berbahagia, tema pada sawalan hari ini adalah meningkatkan kinerja akademik dalam tatanan kenormalan baru menuju FBS unggul dan humanis. Untaian acara pada sawalan pada hari ini juga istimewa seperti yang akan sampaikan sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga sambutan dekan, kemudian acara keempat sambutan rektor, acara kelima pamitan purnakarya dan penyambutan warga baru. Acara selanjutnya adalah hikmah sawalan, dilanjutkan dengan doa, dan acara keenam penutup. Acara ketujuh menyanyikan lagu Lebaran. Bapak Ibu yang dicintai Allah, marilah kita awali acara sawalan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersyukur.
pakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kereta. Hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Dibagikan tersenyum sepatu trompet. Kakinya pada lecet tempat belur berabe. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Acara kedua adalah pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Berikut akan dibacakan surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Kepada Bapak Adit Rikwanto MA dan Saudari Rizka Widya Lestari, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت
tahtihal anhar min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu yang berbahagia, acara berikutnya adalah sambutan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni kepada yang terhormat Ibu Dr. Sri Harti Widyastuti. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rama ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Ketua BPPU, para Kabiru di Universitas Negeri Yogyakarta. Bapak Ustadz Akbar Setiawan selaku penceramah pada Sawalan Fakultas Bahasa dan Seni, Ketua Senat, Sekretaris, dan para anggota Senat Fakultas Bahasa dan Seni, para Wakil Dekan, para Ketua dan Sekretaris Jurusan, Koordinator Prodi, Ketua dan Sekretaris Kerjasama Humas dan Protokoler, Ketua PIPA, Ketua dan Sekretaris Penjamu, Ketua Kinaria Kuningan. Yang saya hormati para dekan senior, Profesor Suparno, Profesor Dr. Suminto Asayuti, Profesor Dr. Zabzani, dan Profesor Dr. Endang Nurhayati. Yang saya hormati pula Ketua, Sekretaris, dan Bapak Ibu Purnakarya Fakultas Bahasa dan Seni, Ketua BEM, DPM, dan Ormawa, Ketua, Sekretaris, dan Pengurus Dharma Wanita Fakultas Bahasa dan Seni, Kabak, Kasubag, para guru besar, senior, para dosen, tending, para mahasiswa, dan keluarga besar Fakultas Bahasa dan Seni yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat menyelenggarakan acara halal bihalal Sawalan walaupun dengan cara virtual. Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini kita semua sedang diuji,
sehingga kita semua menjalankan pola kehidupan sedikit berbeda. Biasanya setiap ketemu kita akan saling berjabat tangan sebagai tanda hormat dan berkabar. Cium tangan kepada senior sebagai tanda hormat. Saling peluk sebagai tanda kedekatan dan kasih sayang. Namun kebiasaan ini mendadak hilang, bahkan kita harus berada di rumah dan tentu saja tidak bisa ketemu secara fisik. Semua pekerjaan dan pembelajaran dilakukan dari rumah. Pada awalnya semua terasa berat, namun setelah masa penyesuaian berlalu, sekarang ini justru semua urusan dan persoalan bisa lebih cepat dilakukan karena dilakukan dengan cara online. Untuk itu, kami mengucapkan syukur bahwa fakultas sudah bisa bersahabat dengan ujian pandemi ini. Terkait dengan terbatasnya pertemuan secara fisik, tentu kemudian banyak terjadi komunikasi personal yang tidak lancar. Oleh karena saya atas nama pengurus fakultas menyampaikan permohonan maaf atas semua kesalahan, kekhilafan, dan ketidaknyamanan atas layanan kami. Komunikasi yang tidak begitu lancar kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Bahasa dan Seni. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami juga mengajak Bapak, Ibu, dan para mahasiswa untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa sabar dan penuh keikhlasan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meminta dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita semua. Dengan demikian akan tergalang persaudaraan yang lebih akrab di antara sesama. Rasa sakit hati, ketidakpuasan akan musnah karena kita saling mengikhlaskan dan melupakannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, kami mohon kepada Bapak Rektor untuk dapat memberikan sambutan pada acara ini. Demikian pula kami mohonkan Ustadz Akbar Setiawan untuk memberikan siraman rohani. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia sawalan kali ini yang jatuh pada giliran program studi pendidikan bahasa Jerman. Kepada ketua dan sekretaris jurusan, ketua panitia Profesor Sulistriono beserta timnya, Ibu Retno Sri Ambarwati, Ibu Triastuti Jogjaningro yang sudah bekerja keras mewujudkan acara ini dengan baik. Demikianlah Ramadan, bulan membakar semua dosa, Syawal, bulan peningkatan amal, dan Idul Fitri kembali fitrah. Semoga semua amal baik kita, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala khilaf dan dosa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Dekan yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua adalah sambutan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sutresno Wibowo MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta, yang terhormat pimpinan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, keluarga besar Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, para mahasiswa dan hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah kepada kita, sehingga pada pagi ini kita bisa menghadiri, mengikuti sawalan yang diselenggarakan oleh Fakultas Bahasa dan Seni. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya
atas nama pimpinan dan keluarga besar Universitas Negeri Yogyakarta, saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang kami hormati, suasana Sawalan ini masih suasana kita melawan pandemi COVID-19. Karena itu, kita mencari bentuk komunikasi lain, tidak seperti Sawalan tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, era sekarang ini benar-benar era Society 5.0, di mana kesejahteraan masyarakat tertopang oleh teknologi. Teknologi digital begitu berkembang sangat pesat dalam era pandemi COVID-19 ini. Karena itu, Sawalan di UNY, baik di fakultas maupun di universitas, menggunakan sarana digital. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan kita dalam menyelenggarakan Sawalan tahun ini. Bapak Ibu hadirin dan para mahasiswa yang saya hormati, sebagaimana lazimnya setelah kita menyelenggarakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, pada 1 Syawal kita satu dengan yang lain bersilaturahim untuk mempererat persaudaraan sekaligus saling meminta maaf. Karena ini tradisi yang ada di Indonesia, meskipun masa pandemi, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakannya. Selanjutnya, semoga spirit COVID-19 ini, yang kita lihat terjadi transformasi teknologi yang luar biasa, memberi spirit baru kepada kita untuk terus bekerja, meningkatkan kinerja kita, baik di kalangan dosen, kalangan tendik, maupun kalangan mahasiswa. Pada adik-adik mahasiswa, tetap terus semangat belajar dalam kondisi pandemik COVID-19 ini. Marilah kita sama-sama berdoa, semoga pandemi COVID-19 ini segera lenyap dari bumi pertiwi dan bumi dunia. Nah, selanjutnya kita akan mulai babak baru yang masyarakat menyebut new normal. Mudah-mudahan dengan konsep baru pasca COVID-19, kita tidak ketinggalan, tidak mematahkan semangat untuk terus bekerja lebih baik. Justru mari kita tingkatkan kinerja kita dari sebelumnya. Karena kebiasaan atau kelaziman berteknologi dalam era COVID ini membuat spirit baru untuk terus bekerja lebih baik. Sekali lagi, marilah kita semua menciptakan new normal setelah pasca COVID ini atau normalisasi COVID ini, sehingga kita bisa bekerja kembali dengan tenang, dengan baik, saling membahu satu dengan yang lain, untuk bekerja lebih baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan di sana-sini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Rektor yang telah berkenan memberikan sambutan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah pamitan, purna karya, dan penyambutan warga baru FPS UNY. Bapak Ibu yang purna tugas pada tahun ini adalah yang pertama, Bapak GRS Suhaimi Muhammad Saleh MA, kemudian yang kedua Bapak Dr. Sumaryati MPD, yang ketiga Bapak Dr.
DRS Hajar Pamati MA Hons. Yang keempat, Bapak Profesor DRS Sukiren MA PhD. Dan yang kelima, Ibu Almarhumah Dian Swandayani SSMI. RR Anjar Sri Rahayu, Suyatin, Jianto, Sukamto, Eko Joko Wahyono, Rusdianto, Suryono. Warga yang kita sambut pada hari ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta dan Ketua Senat Universitas, para Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Ibu Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Ketua Senat Fakultas, para Wakil Dekan, Kabak, Kasubag, para Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, para dosen, pendik, mahasiswa, dan segenap tamu undangan. Puji dan syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bersama dapat bersilaturahim dalam rangka Syawalan walaupun hanya lewat dunia maya. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Dekan Fakultas Bahasa dan Seni yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mewakili Bapak dan Ibu di Fakultas Bahasa dan Seni yang memasuki purna tugas antara Syawal 1440 Hijriah dan Syawal 1441 Hijriah ini. Atas nama teman-teman purna tugas, saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan, kerjasama, dan bantuan dari semua pihak, terlebih dari Ibu Dekan, para dekan senior, ketua dan anggota senat, serta segenap pimpinan fakultas, jurusan, prodi, dan tendik, dan saudara-saudara mahasiswa, sehingga kami dapat mengakhiri masa pengabdian kami di Fakultas Bahasa dan Seni ini dengan selamat. Selama mengabdi tentu kami tidak luput dari berbagai kekurangan, kesalahan, dan kehilafan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, dengan ini kami mohon dimaafkan. Wabil khusus kami sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Ketua Jurusan, Ibu Dekan, dan Bapak Rektor, karena beberapa di antara teman purna tugas ada yang masih diberi kesempatan untuk diperpanjang masa pengabdiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kesehatan lahir batin sehingga kami dapat mengemban amanah yang dipercayakan kepada kami ini. Kami para purna tugas mohon doa restu semoga diberi umur panjang yang barokah dan dapat menjalani masa pensiun tanpa stres dan dapat hidup bahagia bersama keluarga. Amin. Akhirnya kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Amin. Mohon maaf lahir dan batin atas berbagai kesalahan dan kekhilafan kami. Semoga kita masih dapat dipertemukan dengan Ramadan dan Syawal 1442 Hijriah atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tiba kita pada acara inti sawalan pada hari ini, yakni hikmah sawalan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Bapak Akbar Kastiawan M.Hu. Kami mohon setelah memberikan tausiah, sekaligus Bapak Akbar menutup dengan doa. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Akbar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat Islam, iman dan kesehatan, sehingga kita secara bersama-sama dapat melaksanakan acara Syawalan bersama pada kesempatan kali ini. Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk berbagi tentang hikmah Syawalan yang tema besar pada kesempatan kali ini adalah menuju SDM yang unggul di Fakultas Bahasa dan Seni ini. Hadirin yang berbahagia, saya mengawali dengan sebuah cerita yang menurut saya sangat menggelitik buat saya sendiri. Kita melihat bahwa ada sebuah perusahaan di negara kita, yaitu perusahaan kereta api, yang pada kesempatan kali ini kita bisa melihat bagaimana perusahaan ini betul-betul leading dan bisa menjalankan pelayanannya kepada masyarakat dengan sangat baik. Mungkin kita secara bersama-sama mempunyai pertanyaan yang sama, mengapa itu bisa terjadi? Pertanyaan itu juga menjadi pertanyaan yang bisa jadi dipunyai oleh semua orang, termasuk saya sendiri. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah jawaban yang saya kira cukup melegakan buat saya, yaitu bahwa mereka menjalankan atau mereka mengubah perusahaan itu dengan berbasis pada SDM. Jadi bagaimana mereka memperhatikan keunggulan SDM dengan cara menyesuaikan kemampuan dan bakat masing-masing SDM itu dan ditempatkan pada tempat yang tepat. Nah, menurut mereka, langkah yang pertama yang dilakukan adalah bagaimana mereka mendefinisikan tujuan dari pelayanan jasa kereta api itu. Nah, mereka telah mendefinisikan 3. Yang pertama adalah tentang disiplin, ya, yang ini terkait dengan persoalan tempat waktu. Yang kedua adalah keamanan, ya, dan yang 3 adalah tentang pelayanan. Nah, setelah 3 hal ini didefinisikan, maka yang mereka lakukan adalah kemudian mencoba untuk melakukan assessment kepada seluruh SDM yang ada di jawatan itu, dan hasilnya adalah mereka mengelompokkan orang-orang yang memang sesuai dengan bakat dari ketiga tujuan itu, kemudian dimasukkan di dalam tempatnya masing-masing. Maka hasilnya adalah seperti yang bisa kita lihat. Nah, bakat yang muncul yang diperlukan untuk jawatan ini adalah, yang pertama adalah bakat tentang deliberatif, yaitu tentang kemampuan seseorang untuk melihat masa depan dengan berbagai pertimbangan. Ya, yang kedua adalah tentang disiplin, ya, tentang waktu, dan yang ketiga adalah tentang pelayanan atau belief, ya, pelayanan yang prima atau yang tulus. Nah, ketiga ini yang bisa mengubah bagaimana jawatan kereta api sekarang bisa kita nikmati secara bersama-sama. Nah, hadirin yang berbahagia, tentang bakat ini oleh Allah SWT dalam Islam telah digariskan juga, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 84. Tetapi ayat ini sebenarnya diturunkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk mendukung fungsi dari keberadaan manusia itu sendiri di dalam kehidupan secara umum. Sebagaimana Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tugas utama dari manusia, salah satu di antaranya adalah menjadi khalifah, yaitu menjadi wakil Allah SWT di muka bumi dengan tujuan untuk memakmurkan bumi untuk kemaslahatan umat seluruh manusia. Nah, ketika Allah mengutus manusia itu untuk
menjadi seorang khalifah, maka Allah sudah memberikan perangkat, ya, perangkat yang sangat lengkap, baik secara fisik maupun intelektual dan semuanya, sehingga manusia diharapkan bisa memikul beban sebagai seorang khalifah ini dengan baik, yaitu memakmurkan bumi untuk kemaslahatan umat manusia dan segala isinya tentunya. Nah, apa yang sudah diberikan Allah kepada manusia? Yang pertama adalah tentang bakat ini. Sebagaimana dalam surat Al-Isra, ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul kullu ya'malu ala syakilati. Jadi, hendaklah manusia itu bekerja, mencoba untuk melakukan sesuatu ala syakilati, sesuai dengan bakat masing-masing, sesuai dengan keahlian masing-masing. Dalam psikologi mungkin potensi, talenta, bakat, dan sebagainya. Nah, kita bisa membayangkan seandainya manusia itu betul-betul sesuai dengan bakatnya, maka mereka akan bekerja dengan enjoy dan akan menghasilkan sesuatu yang sangat produktif. Nah, inilah yang diharapkan oleh Allah SWT dengan manusia, dengan keunikannya, dengan bakat masing-masing itu diharapkan kita akan menjadi seorang khalifah yang betul-betul unggul sehingga bisa memakmurkan bumi dengan baik. Nah, dalam konteks pendidikan ini pun juga harus kita lakukan, karena juga ini juga termasuk dalam Undang-Undang Sisdiknas juga dikatakan bahwa hak peserta didik adalah mendapatkan pembelajaran atau sesuatu yang itu terkait dengan persoalan bakat dan minat siswa, itu juga perlu diperhatikan secara bersama-sama dalam proses pembelajaran. Nah, hadirin yang berbahagia, inilah pentingnya kita melakukan pendekatan bakat, ya, di dalam mengelola SDM, baik itu hubungan kita sesama kolega atau kita dengan peserta didik, dengan mahasiswa, dengan siswa dan lain sebagainya, itu sangat penting. Atau juga kita sebagai orang tua juga kita perlu melakukan itu dengan pendekatan ramah terhadap bakat. Nah, inilah yang saya kira penting untuk dilakukan pada kesempatan terutama dalam krisis ini. Kita punya waktu banyak ya untuk melakukan pendekatan ramah bakat terhadap mahasiswa kita, terhadap anak-anak kita, atau terhadap kolega-kolega kita, sehingga kita mendapatkan satu SDM yang betul-betul unggul karena mereka bekerja dengan sangat enjoy. Nah, hari ini yang berbahagia, lantas ada berapa bakat sebenarnya yang ada? Nah, Gallup dalam penelitiannya setelah 20 tahun, 30 tahun melakukan penelitian, mereka menemukan 34 bakat. Nah, saya kira 34 bakat ini yang harus dielaborasi oleh kita semuanya sebagai seorang pendidik dan terutama untuk para mahasiswa kita. Nah, tapi kalau ingin mengetahui secara umum, maka kita akan mendapatkan ciri bahwa seorang itu sudah punya bakat, atau mahasiswa atau siswa itu atau anak-anak kita punya bakat, itu adalah 4E. Yang pertama adalah easy. Jadi mereka melakukan sesuatu dengan gampang. Yang kedua adalah earn, yaitu mereka selalu ketagihan, atau mungkin juga dengan hal yang dilakukan itu dia akan mendapatkan uang. Yang ketiga adalah excellent, kalau dia melakukan sesuatu itu hasilnya di luar rata-rata manusia pada umumnya. Dan yang keempat adalah E, yang selanjutnya adalah enjoy, yaitu mereka bisa melakukan itu dengan nyaman, dengan enjoyful. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya adalah bahwa konsep manusia unggul di dalam Islam itu salah satu yang digariskan oleh Allah SWT adalah kul ya'malu ala syakilah. Jadi berbasis pada potensi, berbasis pada kekuatan, bukan berbasis pada kelemahan. Nah, sehingga rumusnya adalah kalau dalam ilmu manajemen secara umum kita mengenal attitude, terus yang kedua adalah skill dan competence, maka perlu ditambah satu lagi yaitu T, yaitu talents. Jadi bunyinya adalah akan menjadi task, yaitu talent, attitude, skill, and competence. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, untuk menyempurnakan sawalan ini kita akhiri dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah SWT selalu senantiasa memberikan kesehatan kepada kita,
terutama di tengah-tengah krisis wabah COVID-19 pada kesempatan kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kusta, kegilaan, lepra, dan penyakit-penyakit jelek lainnya. Ya Allah yang Maha Kuasa, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk, dan berikanlah aku kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan, dan pimpinlah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau pimpin, dan berilah berkah pada segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepadaku, dan berilah aku perlindungan dari segala kejahatan yang telah Engkau pastikan, karena sungguhnya Engkaulah yang menentukan dan tidak ada yang menentukan atas apa yang Engkau izinkan. Sungguhnya tidak akan hina orang-orang yang telah Engkau berikan kekuasaan, dan tidaklah akan mulia siapa saja yang telah Engkau musuhi. Segala berkah atasmu dan segala keluhuran atasmu. Segala puji bagimu atas segala yang Engkau pastikan. Hamba mohon ampunan dan kembali tobat kepadamu, dan selawat rahmat dan berkahmu atas Nabi serta keluarga dan para sahabatnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor yang terhormat, Ibu Dekan dan Bapak Ibu yang berbahagia, usai sudah untaian acara sawalan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta pada hari ini, dan marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kami yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Jika ada jarum yang patah, jangan disampan di dalam peti. Jika ada kata, sikap, dan tingkah kami yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Mohon maafkan kami. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, panitia sawalan pada kali ini tahun 2020 adalah dari jurusan Pendidikan Bahasa Jerman. Inilah perwakilan dari panitia sawalan pada tahun ini. Ketika tangan tak bisa saling menjabat, ketika hati tak bisa bersua. Kami, keluarga besar Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, menyampaikan sebaik kata maaf atas segala salah serta hilaf. Dan doa semoga semua senantiasa dijaga kesehatannya, stay safe and healthy. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.